Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mario, tolong kau kasih pakan di kolam sana ya. Sekalian nanti tolong belikan pakannya lagi di pasar. Ucap seorang bos juragan ternak lele pada karyawan seorang bapak yang bernama Pak Mario. Pak Mario pun bergegas menjalankan perintah dari juragan yang bernama Pak Karto dan segera beranjak menaburkan jeroan-jeroan ayam yang juga dicampur dengan potongan daging-daging ayam pada kolam lele tersebut. Pak Mario sudah lama bekerja di tempatnya juragan Karto. Namun Pak Mario gak pernah mendapatkan kenaikan gaji. Malah terkadang Pak Karto mempekerjakan Pak Mario secara berlebihan. Sebetulnya Pak Mario sudah gak betah kerja di situ. Namun karena dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, terpaksa dia tetap menjalani pekerjaan yang sebenarnya dia gak nyaman di situ. Pak Mario ini kerja dari pagi sampai jam 2 siang. Tugasnya terkadang membersihkan kolam atau ganti air dan juga memberikan pakan dan membantu panen jika ada yang datang untuk memborong lele dari Pak Karto. Setelah memberikan pakan, Pak Mario pun kemudian bergegas pergi ke pasar dengan motor bebeknya untuk membeli pakan pelet buat lele sekalian beli jeroan ayam juga. Setibanya di pasar, Pak Mario langsung bergegas menuju lapak daging ayam langganannya. Lalu setelahnya kemudian pergi ke penjual pakan ikan. Usai semuanya telah terbeli, dia pun memasukkannya ke dalam karung karena dia beli banyak sekali. Dan segera dia pun kembali lagi ke rumahnya Pak Karto. Singkat waktu, tepat jam 2, akhirnya Pak Mario pun hendak pamit untuk segera pulang ke rumah. Dan kebetulan hari itu adalah hari bayarannya. Memang di tempat kerjanya itu, Pak Mario selalu dibayar seminggu sekali dan dia hanya diberi upah 350.000. Kala itu Pak Mario sempat berharap akan mendapatkan bayaran yang lebih. "Juragan, saya mau pamit pulang sekarang ya." "Oh iya Pak Mario, bentar. Ini bayarannya jangan lupa." Tunggu bentar Juragan. Maaf sebelumnya, saya mau bilang sesuatu. Saya kan udah kerja lama di sini. Masa ya nggak ada kenaikan gaji buat saya, Pak? Saya mohon dong, Pak, naikin gaji saya, Pak. Kebutuhan saya juga semakin banyak. Apalagi kan, saya kerjanya sudah rajin dan selalu menuruti apapun yang juragan minta. Ucap Pak Mario. Nanti saja ya, Pak. Sekarang segitu dulu. Nanti kalau sudah waktunya panen, saya pasti akan naikkan gajinya Pak Mario. Ternyata jawaban dari Pak Karto tidak sesuai apa yang diharapkannya. Karena jawabannya sama seperti ucapan sebelumnya ketika ditanya kapan naik gaji. Pak Karto ini hanya berniat mengulur-ngulur hingga akhirnya nanti berbohong lagi kalau misal harga panennya sedang turun. Jadilah dia tidak jadi menaikkan gaji. Pak Mario pun hanya menghela napas ketika mendengar jawaban dari Pak Karto. "Ya sudah Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu," jawabnya lesu. "Iya Pak, hati-hati di jalan ya." Dan setibanya di rumah, dia disambut oleh Bu Alia, istri Pak Mario. Kala itu istrinya sedang menyiapkan dagangan untuk sore nanti. Karena Bu Alia ini jualan gorengan keliling buat tambah-tambah pemasukan mereka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang?" Pak Mario yang baru masuk langsung duduk di meja makan dengan wajah yang lesu. Kemudian dia dihampiri oleh Bu Alia dan menyuruhnya untuk makan. Pak Mario hanya menghela napas dan curhat sama Bu Alia kalau dirinya itu gajinya belum dinaik-naikkan. Bu Alia yang sudah biasa mendengar soal Pak Karto yang selalu menunda-nunda kenaikan gajinya Pak Mario, dia merasa kesal pada juragan itu. Orangnya memang kaya, tapi pelitnya minta ampun. "Bapak tuh lagi kesel, Bu. Tadi Bapak minta dinaikkan gaji sama juragan Karto, tapi jawabannya kayak biasa, selalu bilang naik gajinya pas panen.
Tapi kenyataannya nanti nihil, tetap tidak pernah naik gaji. Memang kurang ajar dia itu Pak, peliknya kebangetan. Punya uang banyak jadi juragan sukses tapi gaji karyawannya susah dan peliknya minta ampun. Iya Bu, padahal Bapak kan selama ini kerja di sana selalu telaten dan rajin, tapi kenapa tidak sesuai gajinya? Bahkan kan Bapak sudah kerja lama di sana, keluh Pak Mario. Setelahnya Pak Mario memberikan uang bayaran tadi pada Bu Alia. Dan Bu Alia juga bilang katanya tadi anaknya minta uang buat bayar SPP. Karena anaknya si Nanda itu sekolahnya di SMK swasta. Ini Bu, uang bayarannya minggu ini. Makasih ya Pak. Oh iya Pak, tadi Nanda minta uang bayar SPP. Iya Bu, sabar dulu ya. Bapak capek banget nih Bu, tolong pijitin ya Bu. Kebetulan sore itu, Nanda belum pulang karena katanya ada eskul dan pulang maghrib nanti. Sembari memijit pundaknya Pak Mario yang terasa pegal-pegal, mendadak Bu Alia ini bilang sesuatu kepada Pak Mario. Dia menyarankan untuk pakai uang tabungan mereka selama ini untuk coba bikin ternak ikan lele saja sendiri. Kan kebetulan di belakang rumah ada tanah sepetak dan lumayan luas. Dan itu adalah warisan dari orang tuanya Pak Mario dulu. Pak, Ibu mau bilang sesuatu. Menurut Ibu sih, Bapak pakai uang tabungan kita selama ini aja Pak. Coba buat buka ternak ikan lele sendiri. Kan itu di belakang rumah ada tanah. Mending Bapak keluar saja dari kerjanya juragan Karto itu Pak. Lagian kan, Bapak udah tahu cara merawat ternak itu dan bagaimana cara ternaknya, ucap Bu Alia. Tapi Bu, kalau Bapak nggak berhasil gimana? Lagi pula itu kan uang tabungan mau dipakai buat renovasi rumah. Untuk masalah renovasi rumah kan nanti kalau usahanya Bapak berhasil, pasti ada rezeki kok Pak insya Allah. Siapa tahu itu nanti jadi jalan rezeki untuk kita Pak. Ya sudah kalau gitu, nanti Bapak pikirin dulu ya Bu. Nanti malam Bapak putuskan. Namun si bapak juga bilang bahwa si ibu harus siap jika suatu saat di awal-awal usahanya itu akan gagal karena bisa saja mempengaruhi perekonomian mereka. Namun Bu Alia dengan mantap bilang akan selalu tetap mendukung apapun keputusan Pak Mario dan akan selalu berdoa demi keberhasilannya. Dan sore harinya, kemudian Pak Mario hanya rehat di rumah, sementara Bu Alia kemudian berangkat keliling ke desa untuk jualan gorengan yang telah disiapkannya. Dan tepat waktu maghrib, kebetulan Bu Alia ini pulang bareng sama Nanda karena tadi sempat ketemu di jalan. Nanda ini pergi ke sekolahnya dengan naik motor meskipun itu hanya motor second. Singkat waktu, ketika malam hari, Pak Mario pun akhirnya memutuskan untuk sholat hajat dan berdoa pada Allah. Apakah keputusan yang akan diambilnya itu adalah jalan terbaik baginya? Jika memang benar itu adalah jalan rezekinya, maka dia memohon untuk dilancarkan. Dan setelahnya Pak Mario pun mutusin untuk rehat. Singkat cerita, keesokan harinya, waktu sarapan, Pak Mario mantep bilang sama Bu Alia dan juga Nanda yang kala itu belum berangkat ke sekolah, bahwa mungkin dirinya akan jadi untuk buka ternak lele sendiri di belakang rumahnya. Ibu, Nanda, sepertinya Bapak sudah mantep dan yakin kalau Bapak nanti akan jadi buka ternak lele sendiri di belakang rumah. Bu Alia pun tersenyum dan mengiyakan ucapan Pak Mario. Bahkan Nanda juga bilang seperti itu. Mungkin dia juga bisa bantu ayah nantinya. Alhamdulillah, Ibu seneng Pak dengernya. Semoga ini bisa menjadi jalan rezeki kita ya Pak. Asik, nanti aku bisa bantuin Bapak terus dong. Emangnya kamu bisa nak? Iya kan, nanti minta diajarkan Bapak dulu. Lah terus kamu hari ini mau berangkat ke tempatnya juragan Pak? Iya Bu, rencananya hari ini Bapak berangkat dan sekalian mau langsung izin resign saja Bu. Ya udah Pak kalau gitu. Tapi Bapak ngomongnya pelan-pelan ya Pak. Takut nanti Pak Karto nanti jadi kesinggung. Iya Bu, nanti Bapak juga bilangnya mau cari kerjaan lain saja.
Pak Mario bersyukur mempunyai keluarga yang selalu mendukungnya itu. Meskipun mereka hanya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, namun rumah tangga mereka begitu harmonis. Akhirnya hari itu pun, Pak Mario datang ke Pak Karto dan akan resign dari kerjaannya sebagai buruh di tempat juragan. Kala itu Pak Mario sempat berharap dapat pesangon karena dia telah kerja lama di sana. Dan setibanya di tempat Pak Karto, baru saja dek sampai di situ, Pak Karto ini malah langsung menyuruh Pak Mario untuk membersihkan kolam yang ada di samping. "Mario, itu tolong bersihkan kolam yang ada di samping ya. Jangan lupa dikasih pakan sekalian," perintah Pak Karto. Pak Karto ini punya 10 kolam ikan lele yang lumayan luas. Bahkan lele ternaknya itu juga ukurannya lumayan besar. Dan itu adalah berkat perawatan dari Pak Mario yang begitu telaten. Namun kemudian Pak Mario dengan hati-hati dia mencoba menjelaskan tentang dirinya yang mau resign kerja mulai hari ini. Meskipun dia kecewa dengan gaji yang tidak naik, namun dia tidak mengungkapkan hal itu. "Juragan, maaf sebelumnya." "Kenapa Mario? Kok malah diam saja?" "Saya sebenarnya datang ke sini bukan mau kerja lagi, Pak." "Terus maksudnya apa, Mar?" "Saya mutusin untuk resign, Pak." "Loh, kenapa emangnya? Apa gara-gara masalah saya tidak menaikkan gajimu?" Pak Karto terkejut mendengar ucapan dari Pak Mario. Memang di tempat kerjanya itu burunya bukan hanya Pak Mario saja. Namun Pak Mario ini orangnya telaten. Jadi agak berat baginya untuk melepaskan Pak Mario. Bahkan kala itu Pak Karto sempat nawarin gaji Pak Mario akan dinaikkan. "Kalau begitu saya naikkan gajinya minggu ini ya Pak Mario. Gimana? Tapi kamu jangan resign. Soalnya saya suka dengan kerjaan kamu yang rajin dan telaten." "Maaf Pak, tapi saya sudah mantap untuk resign. Soalnya saya mau cari kerjaan lain, Pak," jawab Pak Mario tetap kekeh. "Ya sudah kalau itu memang keputusanmu." "Makasih ya Pak, dan maaf sekali lagi. Kalau begitu saya pamit pulang langsung, Pak." "Iya silakan." Setelah Pak Mario berpamitan dan salaman sama Pak Karto malah ngebiarin Pak Mario ini pergi begitu saja. Pak Karto nggak ngasih uang pesangon sama sekali. Dalam hatinya Pak Mario kesel banget, tapi ya sudahlah, percuma juga berharap sama orang seperti itu. Lebih baik dia nanti fokus sama usaha yang akan dijalankannya sendiri. Singkat cerita, setibanya di rumah, Pak Mario dibantu sama Bu Alia untuk bersih-bersih pekarangan belakang rumahnya yang akan dibuatkan kolam sederhana. "Bu, bantuin Bapak bersih-bersih di pekarangan belakang ya, Bu." "Mau dimulai sekarang, Pak?" "Iya, Bu, biar cepat." "Ya sudah, ayo, Pak." Pak Mario pun mulai menggali tanah dan mengukur kedalamannya sendiri. Bu Alia pun setia menemani kala itu. Hingga sampai sore hari, barulah kedalaman tanah selesai digali ala kadarnya. Sore itu Bu Alia juga rehat jualan gorengannya. Dan malam harinya, mereka membahas apa saja yang nanti akan dibutuhkan sambil menghitung berapa kira-kira dana yang akan dikeluarkan. Dan kebetulan besok Nanda libur sekolah dan akan membantu Pak Mario menyiapkan segala keperluannya. "Besok kita mulai beli perlengkapannya ya, Bu." "Aku mau bantuin ya, Pak." "Lah emangnya kamu gak sekolah besok?" "Loh kan besok aku libur, Pak." Mendadak Bu Alia baru menanyakan bagaimana tadi ketika minta izin resign kepada Pak Karto. "Tadi respon Pak Karto ketika Bapak keluar kerja dari sana gimana, Pak?" tanya Bu Alia. "Ya sebenarnya Bapak tidak boleh resign, Bu. Katanya malah Bapak mau dinaikkan gaji. Tapi Bapak gak percaya, Bu. Soalnya sudah biasa dia cuma iming-iming janji doang. Bapak juga sudah mantap untuk buka usaha sendiri aja, Bu." "Lah terus Pak Karto nanyain gak, Pak?" "Nanya, Bu. Tapi Bapak cuma jawab kalau Bapak mau cari kerjaan lain." "Lah terus Bapak dapat pesangon dari Pak Karto gak?" "Enggak sama sekali, Bu. Makanya Bapak itu kesal banget."
Ya udah Pak, biarkan aja, ikhlasin. Yang penting Bapak sekarang fokus urus usaha ikan lelenya sendiri aja. Dan malam itu pun mereka memilih tidur lebih awal dan berharap besok akan lancar semuanya. Singkat cerita, esok harinya Pak Mario dan Nanda pergi ke pasar membeli beberapa terpal karena mereka akan membuat kolamnya dengan dilapisi terpal dan membeli keperluan lainnya seperti pipa buat pengairan. Tak lupa setelah sampai rumah, mereka kemudian lanjut menuju tempat penjualan bibit lele dan membeli beberapa. Dan itu semua dihandle oleh Pak Mario karena dia sudah tahu caranya. Dan bibit itu akan dia ambil nanti setelah kolamnya jadi. Setelahnya mereka pun kembali pulang ke rumah dan langsung meracik kolamnya dengan atap sementara juga hanya dengan ditutupi terpal saja. Dan tak terasa hari pun sudah mulai sore. Kala itu Pak Mario pun beristirahat sejenak di belakang rumahnya sembari melihat kolamnya yang sudah setengah jadi. Sementara Bu Alia kala itu sedang beranjak ke dapur dan sesaat kemudian Bu Alia membawakan secangkir kopi untuk Pak Mario. Ini Pak, Ibu buatkan kopi. Makasih ya Bu. Tidak hanya ada kopi, tapi Bu Alia juga membuatkan pisang goreng yang akan dijualnya bentar lagi. Kala itu Bu Alia menemani Pak Mario duduk sejenak untuk mengobrol. Pak, alhamdulillah ya, kolam ikan lelenya sudah mau jadi. Iya Bu, semoga aja nanti semuanya bisa lancar ya Bu. Amin Pak. Itu diminum Pak kopinya. Gorengan pisangnya jangan lupa dimakan mumpung masih hangat. Ya udah kalau gitu Ibu tinggal dulu ya Pak. Ibu mau berangkat jualan dulu. Iya Bu, hati-hati ya di jalan. Semoga dagangannya laris. Segera kala itu Bu Alia segera berangkat jualan dengan sepedanya berkeliling menjajakan gorengannya dari satu desa ke desa yang lain. Bu Alia terus meneriaki memanggil para pembelinya. Dan tak terasa waktu pun sudah maghrib dan Bu Alia pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Alia langsung cuci kaki dan siap-siap wudhu karena hendak menunaikan sholat maghrib. Dan setelah pulang sholat maghrib dari musola, mereka kemudian makan malam bersama. Kala itu juga mereka ngobrol bersama. Bu Alia juga cerita soal jualannya tadi sore. Pak, tadi alhamdulillah Ibu jualan gorengannya laku semua Pak. Dan tadi banyak yang diborong sama Bu RT. Lah emangnya ada apa Bu, kok Bu RT borong gorengan banyak? Katanya lagi ada acara di rumahnya malam ini Pak. Alhamdulillah, berarti gorengannya laku semua kan Bu? Iya Pak, alhamdulillah, habis tak tersisa. Setelah selesai makan, Nanda langsung masuk ke dalam kamar karena hendak belajar. Sementara Pak Mario dan Bu Alia duduk di ruang tengah sembari nonton televisi. Singkat cerita, 5 hari kemudian, akhirnya kolam pun sudah siap, pengairan juga sudah diatur, pakan sudah ada, dan berbagai keperluan-keperluan lainnya sudah lengkap di sana. Meskipun keluar modal banyak yang menguras uang simpanannya itu, mereka berharap bisa menjadi ladang rezeki baginya untuk kedepannya. Bibi juga sudah diambil dan mulai ditebarkan ke dalam kolam. Pak Mario juga menjelaskan pada Nanda yang kelihatan sekali sangat semangat untuk membantu ayahnya. Nanda diajari cara merawat, mengasih pakan ikan, dan menguras kolam bahkan waktu panennya itu kapan. Nanda yang memang anak pinter, dia langsung paham tentang penjelasan dari Pak Mario. Padahal Pak Mario itu hanya lulusan sekolah dasar. Namun ternyata pepatah memang benar bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Dan Nanda bangga pada ayahnya sendiri. Kala itu Nanda senang sekali diajari oleh bapaknya tentang budidaya ikan lele. Dan semenjak itu dia jarang main dan malah lebih memilih membantu bapaknya di rumah sambil sesekali belajar. Singkat cerita, di 3 bulan pertama, sebagaimana umumnya jangka panen, akhirnya Pak Mario ini memanen lelenya untuk yang pertama kalinya. Dan alhamdulillah lele yang mendapat perawatan telaten dari Pak Mario itu tumbuh dengan segar dan sehat. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak milik Pak Karto, namun panen pertamanya mereka itu masih dibilang untung.
Pak Mario, Bu Alia, dan Nanda bahagia banget kala itu. Bahkan tak lupa juga, Pak Mario menyuruh Bu Alia untuk memasak sebagian hasil panennya. Kemudian dia berikan ke tetangga sekitar sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan usaha pertama mereka itu. Bu, alhamdulillah panennya pertama ini lumayan banyak dan ikannya sehat dan segar semua, Bu. Alhamdulillah, Pak. Nanti sebagian hasilnya Ibu goreng ya, Bu. Jangan lupa bagikan sama tetangga. Iya, Pak. Bahkan Pak Mario itu sudah ada tempat yang mau menampung penjualan ternak lelenya itu. Karena memang Pak Mario ini lumayan banyak kenalan, jadi mudah dalam memasarkannya. Untung berapapun, Pak Mario, Bu Alia, dan Nanda tetap ikhlas dan semangat menekuni usahanya itu. Mereka percaya suatu saat nanti mereka akan sukses. Saat sore hari di depan teras rumah, mereka sekeluarga duduk bersama sembari mengobrol ditemani dengan gorengan pisang buatan Bu Alia. Kala itu Bu Alia tidak berangkat jualan karena capek karena tadi siang baru saja masak lele untuk dibagikan kepada para tetangganya. Jadi dia tidak sempat untuk membuat gorengan jualannya. Sementara di tempat lain, Pak Karto kaget saat mendengar kalau Pak Mario ini buka ternak lele sendiri. Namun setelah digali informasi kalau Pak Mario ini hanya ternak satu kolam saja dan itu pun kecil ukurannya. Jadi Pak Karto tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Dia meremehkan Pak Mario dan berkata bahwa dia tidak akan bisa menyainginya. Yakni tepatnya saat itu tiba-tiba terdengar suara motor yang terparkir di depan halaman rumahnya Pak Mario. Ternyata yang datang itu adalah Pak Karto. Pak Karto lalu menghampiri mereka yang sedang menikmati pisang goreng. Pak Karto, ada apa, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Saya cuma pengen main saja. Ya udah, duduk dulu, ucap Bu Alia mempersilahkan. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Kemudian Bu Alia pun beranjak masuk ke dalam rumah dan membuatkan secangkir kopi buat Pak Karto yang baru datang itu. Katanya Pak Mario ini buka usaha ternak lele ya? Iya, Pak, alhamdulillah. Lagi coba-coba. Tapi ya itu, Pak, masih kecil-kecilan, belum bisa seperti punya juragan. Sesaat kemudian Bu Alia datang dan membawakan secangkir kopi untuk Pak Karto. Setelahnya Bu Alia masuk ke dalam rumah kembali bersama dengan Nanda. Sementara Pak Mario dan Pak Karto sedang ngobrol. Pak Karto menyeruput kopi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ngobrolnya. Kecil ya, Pak, kolamnya. Saya rasa Bapak juga nggak akan bisa menyaingi saya, ucap Pak Karto seakan meremehkannya. Iya, Pak, saya juga tidak merasa bersaing sama siapapun, Pak. Saya hanya menjalankan usaha saya. Syukur-syukur bisa berkembang, jawab Pak Mario tidak meladeni kesombongan Pak Karto. Ya sudah kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya, Pak. Makasih kopinya, ucap Pak Karto yang kemudian beranjak pergi untuk pulang. Setelah kepergiannya, Pak Mario kemudian beranjak ke dalam rumah. Dan malam harinya, Bu Alia bertanya kepada Pak Mario apa maksud kedatangan Pak Karto sore tadi. Kemudian Pak Mario hanya menjelaskan secara singkat bahwa Pak Karto tadi sempat nanya usaha lele barunya itu. Dan bahkan tadi Pak Karto terkesan meremehkan Pak Mario dan berkata bahwa mungkin usaha Pak Mario itu tidak bisa berkembang. Bu Alia yang mendengar penjelasan dari Pak Mario hanya bisa mengelus dada dan berucap istighfar dan menyuruh Pak Mario agar tidak memperdulikan ucapan si juragan pelit itu. Singkat cerita, setelah 1 tahun kemudian, mendadak sebuah keberuntungan datang menghampiri Pak Mario. Kala itu tiba-tiba datang 2 orang menggunakan mobil terparkir di halaman rumahnya. Pak Mario nggak kenal mereka, namun Pak Mario menyambut mereka dengan ramah dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Kala itu Bu Alia langsung membuatkan minum untuk tamu yang tidak diundang itu. Dan setelah berbincang, ternyata mereka adalah perwakilan dari salah satu restoran yang sedang mencari peternak ikan lele yang bagus kualitasnya yang akan dijadikan menu di restorannya tersebut.
Katanya mereka tidak sengaja sedang makan di sebuah warung yang ada lele gorengnya. Dan mereka suka dengan lelenya itu karena menurutnya kualitasnya juga bagus. Kemudian mereka bertanya kepada pemilik warung di mana dia beli lelenya. Kemudian si pemilik warung itu pun memberikan alamatnya Pak Mario. Kalau diperbolehkan, kami ingin melihat kolam lelenya, Pak, ucap kedua orang itu pada Pak Mario. Oh, iya, mari silakan kita ke belakang dulu. Akhirnya mereka pun diantarkan ke kolam lele yang ada di belakang rumah untuk mengecek dan mereka merasa cocok dengan kualitas lele ternakan dari Pak Mario. Namun sayangnya jumlahnya hanya sedikit. Kemudian mereka menawarkan kerjasama dengan Pak Mario bahwa mereka akan meminjamkan dana untuk melebar luaskan kolam milik Pak Mario. Begini saja Pak, kalau Bapak mau kita kerjasama saja gimana? Tapi nanti Bapak jadi suplai ikan lele buat restoran kami. Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi kan kolam ikan lele saya itu kan kecil Pak, dan tidak bisa menghasilkan lele terlalu banyak, ucap Pak Mario. Gini saja Pak, nanti kami akan kasih modal buat Bapak memperluas kolamnya, dan nanti kita bisa kerjasama. Gimana Pak? Tawar mereka. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya Pak, saya mau Pak. Tapi nanti Bapak akan menjadi supplier untuk resto kami ya Pak. Iya Pak, baik, siap. Dengan bayarannya, nanti Pak Mario akan menjadi supplier resto mereka dan nanti keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Pak Mario tidak membiarkan peluang itu lepas begitu saja dan langsung menyetujuinya. Nada dan Bu Alia juga senang mendengar kabar itu. Singkatnya dengan dana bantuan dari resto itu, kini lahan yang ada di belakang rumah yang masih kebun kemudian dibeli dan dijadikan kolam lagi oleh Pak Mario. Hingga akhirnya kini kolam milik Pak Mario tak jauh berbeda dengan milik Pak Karto. Dan semenjak itulah, Pak Mario, Bu Alia dan Nanda selalu sibuk mengurus bisnisnya yang bisa berkembang dengan pesat itu. Sungguh rezeki yang tidak terduga. Mereka sangat bersyukur sekali kala itu. Namun, di balik kesuksesan mereka, timbullah rasa iri dan dengki di hati Pak Karto. Dia merasa tersaingi dengan usaha milik Pak Mario, padahal Pak Mario sama sekali nggak masuk ke tempat pemasaran milik Pak Karto. Akan tetapi Pak Karto masih merasa iri dan tidak ingin tersaingi. Dia kini panik, padahal dulunya selalu meremehkan Pak Mario. Dan Pak Karto siang itu yang kesal karena mendengar desas-desus soal usahanya Pak Mario yang semakin berkembang. Dia tidak terima dan iri. Setelah dari empangnya, Pak Karto beranjak pulang ke rumah dengan bersungut-sungut. Dan sesampainya di rumah, dia terduduk di depan teras rumah sembari memikirkan bagaimana caranya untuk membuat Mario itu bangkrut. Kurang ajar, pokoknya Mario tidak boleh lebih sukses dariku. Dan sejenak kemudian Pak Karto melamun. Hingga pada akhirnya Pak Karto langsung mendapatkan ide untuk menyantet Pak Mario. Dan nanti malam dia akan pergi ke sebuah rumah dukun yang sangat dia kenal. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nanti malam aku akan ke dukun. Dan awas saja kau Mario, siap-siap saja kau akan bangkrut, gumamnya sendiri dengan geram. Dan malamnya Pak Karto langsung melajukan motornya menuju ke rumah dukun yang dia kenal yang letaknya tidak terlalu jauh. Dan beberapa saat kemudian Pak Karto pun akhirnya sampai juga di rumah si dukun tersebut. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang kakek tua yang menemui Pak Karto dan langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Pak Karto langsung menyampaikan niatnya datang ke situ. Kalau dia itu ingin membuat usaha pesaingnya itu bangkrut dengan mengirimkan santet padanya. Dukun itu kemudian menanyakan siapa nama targetnya. Kemudian Pak Karto pun menyebutkan namanya dan meminta si dukun itu agar bisa membuat Mario itu bangkrut dan menderita hidupnya. Tapi kamu harus membayar mahar terlebih dahulu. Berapapun Mbah, akan saya bayar. Akhirnya saat itu mereka segera masuk ke dalam ruangan ritual untuk memulai ritualnya. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah dibakar.
Kemudian Badukun langsung berkomat kamit membacakan mantranya. Badukun mengambil sebuah boneka pocongan lalu diasapkan di atas kemenyan. Setelahnya Badukun juga menyebutkan nama target yang akan dikirimkan santet yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Karto. Sesekali boneka pocongan itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum beberapa kali. Pak Karto yang melihat merasa merinding ketakutan. Apalagi boneka pocongan itu tiba-tiba saja mengeluarkan cairan yang berwarna merah seperti darah setelah ditusuk-tusuk, membuat Pak Karto semakin gemetaran melihatnya. Beberapa saat kemudian, Badukun meletakkan boneka tersebut, kemudian lanjut membacakan mantra pada sebuah bubuk yang ada di sebuah wadah. Kemudian boneka dan bubuk yang sudah dijampi tersebut diberikan kepada Pak Karto. Nanti bubuk ini kamu taburkan di kolam ikan lele sainganmu itu. Dan kamu jangan lupa bacakan mantranya terlebih dahulu. Dan ini mantranya, ucap Badukun sembari memberikan mantra dan bubuk tadi kepada Pak Karto. Baik, Bah. Lalu boneka pocongan ini nanti kamu kuburkan di belakang rumahnya si sainganmu itu. Baik, Mbah, saya paham. Saat itu Pak Karto pun segera beranjak pulang ke rumah. Akan tetapi sebelumnya dia membayar mahar terlebih dahulu kepada Badukun. Setelahnya Pak Karto langsung diam-diam malam hari itu juga. Sepulangnya dari Badukun, dia langsung beranjak ke rumahnya Pak Mario untuk melancarkan aksinya. Kala itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Pak Karto mendatangi rumah Pak Mario untuk menaburkan bubuk itu ke dalam kolam. Dia pun berjalan mengendap-endap sembari melihat ke sekeliling karena takut ada orang yang melihat keberadaannya itu. Dia berjalan melewati samping rumah Pak Mario. Akan tetapi karena di samping rumah itu gelap, Pak Karto tidak sengaja menginjak sebuah kayu lempeng yang ada di sana. Kala itu dia terdiam sejenak, mempertahankan langkah kakinya karena takut kedengaran Pak Mario yang ada di kamar. Dan kebetulan di samping itu adalah kamarnya Pak Mario. Di sisi lain, Pak Mario, Bu Alia dan Nanda yang sudah tertidur. Tetapi Pak Mario mendadak terbangun kala mendengar ada suara kayu terinjak. Suara apa itu ya? Gumam Pak Mario. Kala itu Pak Mario kira ada maling, namun karena dia mager, dia tidak memperdulikan suara itu lagi dan mengiranya itu hanya tikus saja yang sedang lewat, yang sedang dikejar-kejar kucing, dan dia pun kembali melanjutkan tidurnya. Setelah dirasa aman, Pak Karto langsung jalan menuju ke belakang rumah dengan tergopoh-gopoh. Dan sesampainya di belakang rumah Pak Mario, dia segera menaburkan bubuk yang sudah diberikan oleh Badukun secara merata ke dalam kolam ikan lelenya Pak Mario. Sebelumnya dia juga membacakan mantranya terlebih dahulu seperti pesan dari Badukun. Dan setelah sudah menaburkan bubuk ke dalam kolam, Pak Karto kemudian mulai menggali tanah di dekat dengan kolam itu. Setelahnya kemudian boneka pocongan itu langsung dimasukkan ke dalam galian tanah itu. Pak Karto lalu menutup galian itu sampai seperti semula agar tidak ada yang tahu. Setelah semuanya sudah selesai, segera Pak Karto pun beranjak pulang dan untungnya saat itu dia tidak ketahuan dengan siapapun. Dan esok harinya, agar tidak dicurigai, Pak Karto ini pura-pura datang ke rumahnya Pak Mario dan mengucapkan selamat atas usahanya Pak Mario yang juga berkembang. Kala itu Pak Karto bermuka dua, dia pura-pura senang atas kesuksesan Pak Mario. Dan Pak Mario sekeluarga tidak tahu bahwa di balik ramahnya Pak Karto itu ternyata terdapat kelicikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karto, ada apa Pak? Ayo silakan masuk dulu Pak. Tawar Pak Mario mempersilakan untuk masuk. Nggak usah Pak, kita bicara di luar aja. Saya datang ke sini cuma mau ngucapin selamat kepada Bapak atas usahanya yang semakin berkembang. Saya nggak nyangka Pak, Bapak bisa sukses. Maaf ya waktu itu saya pernah meremehkan Bapak. Ucap Pak Karto pura-pura mengucapkan selamat. Iya Pak, terima kasih atas ucapannya. Nggak apa-apa Pak. Saya juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagian itu sudah berlalu Pak. Kalau gitu saya langsung pamit pulang dulu aja ya Pak. Loh kenapa buru-buru banget Pak? Iya saya mau ke Empang dulu. Ya sudah kalau gitu Pak, kapan-kapan mampir lagi ya Pak. Ucap Pak Mario.
Setelah Pak Karto pergi, Bu Alia merasa heran dengan sikapnya Pak Karto yang tiba-tiba saja menjadi baik kepada Pak Mario, padahal sebelumnya dia tidak seperti itu. Kok tumben Pak Karto datang ke sini dan bersikap manis gitu? Sudahlah Bu, biarkan saja. Mungkin dia memang sudah berubah. Ya semoga saja ya Pak. Dan di malam kedua, setelah Pak Karto melakukan aksinya itu, waktu itu Pak Mario yang baru selesai mengecek kolamnya malam-malam, dan saat dirinya hendak masuk ke rumah, tiba-tiba dia dihadang oleh sosok pocong hitam yang muncul tepat di hadapannya, menghalangi jalannya masuk ke dalam rumah. Sosok itu menatap Pak Mario dengan tatapan tajam. Kedua matanya pun melotot dengan mulut yang menganga, mengeluarkan darah yang bercucuran. Tubuh Pak Mario mendadak kaku, dan setelahnya Pak Mario pun jatuh pingsan di depan pintu. Sosok itu kemudian berubah menjadi kepulan asap dan masuk ke dalam tubuh Pak Mario. Si Nanda yang hendak memanggil bapaknya, karena bapaknya itu tidak kunjung kembali ke rumah. Dia pun terkejut saat membuka pintu belakang rumah dan menemukan bapaknya sudah terkapar di tanah. Segera Nanda pun langsung memanggil Bu Alia. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bu, Ibu, sini Bu. Ini Bapak Bu, teriak Nanda dengan panik. Segera Bu Alia yang mendengar teriakan anaknya itu langsung menghampiri ke belakang rumah. Astagfirullahaladzim, Papa kamu kenapa nak? Gak tahu Bu. Ya udah cepat cari bantuan nak. Dan saat itu Nanda pun keluar rumah untuk mencari bantuan. Dia pun berteriak memanggil para tetangganya. Sesaat kemudian para tetangganya pun datang untuk membantu Pak Mario. Segera para warga pun langsung menuju ke belakang rumah, kemudian membawa Pak Mario masuk ke dalam kamarnya. Dan keesokan harinya Pak Mario pun terbangun, namun dengan pandangan yang kosong dan tidak bisa berdiri. Bahkan saat itu Nanda yang mengecek kondisi kolamnya, lelenya mendadak pada tenggeng atau keracunan. Dan akhirnya mereka pun mengalami kerugian untuk panennya. Singkatnya, sudah 1 bulan kondisi Pak Mario belum pulih hingga mereka terpaksa stop dulu suplai lelenya. Hingga datanglah seorang perwakilan dari restoran yang bernama Fatur untuk menjenguk kondisi Pak Mario. Dan kebetulan si Fatur itu adalah seorang yang mempunyai kelebihan atau bisa dibilang orang indigo. Setelah Fatur datang dan memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah perwakilan dari resto, dia pun segera beranjak masuk ke dalam kamar tempat Pak Mario terbaring. Fatur kemudian diajak Bu Alia masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan Pak Mario. Bu Alia dan Nanda mengira kalau Pak Mario ini hanya menderita sakit biasa. Mereka terkejut kala Fatur bilang bahwa mungkin Pak Mario ini terkena guna-guna. Saya rasa apa yang diderita Pak Mario ini bukan sakit biasa, Bu. Maksudnya gimana, Mas? Sebelumnya, saya ini bisa melihat hal-hal gaib, Bu. Dan saya rasa Pak Mario ini terkena guna-guna. Astagfirullahaladzim. Dan benar saja, saat Fatur hendak mendekat ke arah Pak Mario yang tadinya hanya bisa melongo, mendadak dia kerasukan dan marah-marah bahkan mengusir Fatur. Pergi sana kau, jangan menggangguku. Fatur kemudian meminta kepada Bu Nanda untuk memanggilkan seorang ustadz untuk membantunya. Bu, tolong panggilkan seorang ustadz yang ada di desa ini untuk membantu mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Pak Mario. Dengan panik, Bu Alia segera memanggilkan seorang ustadz yang ada di desanya itu, dan kebetulan rumahnya itu dekat. Singkatnya, setelah Ustadz Danar yang ada di desanya itu datang ke rumah, dan mulailah dia membantu menyembuhkan Pak Mario yang terkena kiriman guna-guna. Ustadz Danar membacakan doa tanpa berhenti, dan saat itu Pak Mario langsung teriak kepanasan. Bahkan jendela dan pintu rumahnya menggebrek dengan sendirinya, membuat suasana rumah itu semakin mencekam. Sosok yang ada di dalam tubuh Pak Mario itu langsung menyerang Ustadz Danar dengan murka. Kau jangan ikut campur dengan urusanku. Siapa kau berani-beraninya menendangku? Kan kuhabisi kalian. Kala itu, Ustadz Danar mencoba melawan sosok pocong hitam yang merasuki tubuh Pak Mario. Ustadz Danar dengan sekuat tenaga
menyerang sosok tersebut. Sedangkan Bu Alia dan Nanda ketakutan saat itu karena takut terjadi apa-apa pada Pak Mario nantinya. Fatur kemudian mengucapkan takbir. Pak Mario semakin meronta dan melawan. Namun dengan bantuan Ustadz Danar, Fatur dan Ustadz Danar akhirnya berhasil mengusir sosok yang ada di dalam raganya Pak Mario dengan paksa. Dan setelahnya Pak Mario pun langsung tergeletak lemas. Bu, tolong ambilkan segelas air putih. Setelahnya Bu Alia pun datang membawakan segelas air putih dan diberikan kepada Ustadz Danar. Lalu air putih yang sudah diambilkan oleh Bu Alia itu langsung dibacakan doa oleh Ustadz Danar. Sementara Ustadz Danar menyembuhkan Pak Mario dengan air doa, Fatur mengajak Nanda untuk menuju ke kolam untuk membersihkan sisa-sisa energi gaib yang masih ada di situ. Fatur meminta sebungkus garam kerasak dan membacakan sebuah doa lalu menaburkan rata ke semua kolam. Fatur berpesan jika nanti sudah 1 hari untuk kuras semua air kolam dan diganti dengan yang baru. Dan saat mengisi jangan lupa ucapkan basmalah dan meminta perlindungan pada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal jahat. Dan setelahnya mereka pun kembali ke ruang tengah dan Pak Mario pun akhirnya tersadar. Dan semenjak itu Pak Mario mulai berangsur-angsur pulih. Terima kasih ya Mas Fatur, Ustadz Danar sudah mau membantu menyembuhkan suami saya. Oh iya Ustadz, siapa ya yang sudah tega mengirimkan santet kepada suami saya? Tanya Bu Alia. Sudah Bu, lupakan saja semuanya. Ikhlaskan dan lebih baik perbanyaklah ibadah serta mengaji. Biarkan Allah yang membalas semuanya. Bu Alia yang mendengar nasihat dari Ustadz hanya bisa menganggukkan kepala. Kalau begitu saya pamit undur diri terlebih dahulu, ucap Ustadz Danar. Saya juga mau pamit pulang dulu ya Pak, Bu, timbal Fatur. Fatur dan Ustadz Danar sengaja tidak menyebutkan siapa pelakunya karena pasti nanti mereka akan mengetahui sendiri. Dan singkatnya kini Pak Mario mulai berangsur membaik dan bisa melanjutkan usahanya itu. Dan justru sekarang usahanya semakin bertambah berkembang. Tak lupa kadang mereka kerap kali membagikan masakan lelenya kepada para tetangganya sebagai syukuran. Dan beberapa hari setelah kesembuhan Pak Mario ini mendengar kabar kalau Pak Karto itu katanya ditemukan meninggal dunia tenggelam di dalam kolam ikan lelenya. Entah seperti apa kronologinya, namun menurut warga yang membicarakannya, katanya mereka mendengar dari penjelasan pihak kepolisian yang menuturkan bahwa Pak Karto ini terdapat luka benturan di kepalanya, sehingga mengakibatkan dia pingsan dan tidak sengaja kejebur ke dalam kolam saat malam hari, hingga akhirnya tewas karena tak ada yang menemukannya. Polisi menyimpulkan kalau Pak Karto ini kemungkinan berlari menghindari sesuatu, hingga akhirnya dia tak sengaja terbentur dan mengalami kejadian naas seperti itu. Dan pada akhirnya Pak Karto pun dimakamkan hari itu juga. Namun setelah kematian dari Pak Karto, usaha lelenya itu berhenti karena dari pihak keluarganya tak ada yang bisa nerusin. Dan semenjak itulah, kini cap juragan lele beralih kepada Pak Mario. Dia sudah menjadi juragan yang sukses di desanya. Bahkan para warga banyak yang suka dengan keluarga Pak Mario, yang meskipun sudah sukses dan kaya raya, tidak songong sikapnya dan juga tidak sombong, tidak seperti Pak Karto dulunya. Akan tetapi keluarga Pak Mario ini malah dermawan dan ramah kepada semua orang, bahkan suka berbagi. Pesan kali ini, jangan suka meremehkan orang lain karena bisa jadi orang yang kau remehkan itu bisa jadi lebih baik darimu. Kita tidak tahu rezeki seseorang karena bisa jadi orang yang kau remehkan malah memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi sukses dan membuktikan bahwa yang diremehkan orang itu tidak benar. Jangan iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain karena setiap orang memiliki takaran rezekinya masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan merasa cukup apa yang dipunya. Dekatkan diri kepada Allah Ta'ala supaya terhindar dari hal-hal jahat dan perteballah iman serta perbanyak ibadah. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga.
Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.